Jawaban saya, saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa dzurriyyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan Abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para sahabat-sahabatku, para subscriberku, para netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video yang dikirimkan kepada saya tentang jawaban daripada Abuya Qurtubi terhadap riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, di sini kita sama-sama telah melihat pemaparan dari beliau tentang bagaimana tanggapan beliau terhadap riset ilmiahnya Kiai Haji Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana beliau mengutip kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang bagaimana kita itu harus bersikap terhadap baginda Rasulullah SAW, bagaimana kita itu punya kewajiban berbakti kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beliau mengutip catatan dalam kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di antaranya beliau mengatakan sebagian daripada berbakti kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah birruhu, yaitu berbuat baik kepada baginda Rasulullah, wa birru ahli baitihi, dan berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, wa birru dzurriyyatihi, dan berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi narasi yang beliau sampaikan, kitab yang banyak sekali beliau bawa dalam momen diskusi bersama dengan para pendukung riset ilmiahnya Kiai Imad itu, kata beliau, ternyata sudah dirangkum menjadi 2 kalimat atau menjadi 2 bait di dalam catatan kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan ternyata kalau kita betul-betul mau menelaah apa yang disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Qurtubi tersebut, itu tidak membantah riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya, karena yang dipermasalahkan oleh Kiai Haji Imad itu adalah keabsahan silsilah nasabnya Ba'alawi. Apakah beliau itu sah sebagai zuriyahnya, bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi atau tidak? Kalau misalkan mereka sah secara literatur, sejarah, dan catatan kitab-kitab an-nasabah, kitab-kitab para ulama nasab, ya, maka tentu yang ketiga yaitu wabirru dzurriyyatihi, berbuat baik kepada zuriyahnya Nabi. Apakah selama ini kita umat Islam di Indonesia khususnya dan para ulamanya itu tidak berbuat baik kepada zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Akan tetapi yang menjadi persoalan di sini, ya, bukan masalah berbuat baik dan tidak baik, tapi apakah benar
silsilah nasabnya Bani Alawi itu tersambung secara literatur kitab sejarah dan kitab nasab, di mana menurut penelitian Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak ditemukan ketersambungan silsilah nasab tersebut berdasarkan literatur kitab-kitab nasab dan sejarah. Nah itu. Nah kemudian Kiai Abu Ya Qurtubi ini ya mengatakan bahwasanya Kiai Imad ini mengikuti paham Murad Syukri yang mana akidahnya Murji'ah dan Abdullah bin Jibril yang juga akidahnya Wahabi. Itu tidak benar gitu loh ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan silsilah nasab Bani Alawi. Loh bagaimana mau dibatalkan? Wong kenyataannya tidak ditemukan catatan sejarah dan nasabnya di dalam kitab-kitab para ahli nasab. Bagaimana mau membatalkan gitu loh. Yang dipermasalahkan itu bukan batal dan tidaknya, tapi sah dan tidaknya pengakuan mereka sebagai bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun mau dipaksa ya, ini saya mengutip dari kitab Al-Istizadah fi Akhbari Sadah yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Ini keluarga Ba'alwi sendiri. Dalam kitab itu di halaman 1093 kalau nggak salah atau 1094 di situ beliau mengutip catatan dari kitab Mir'atul Haramain, di mana beliau mengutip dari kitab tersebut ada yang bernama Syarif Aun Ar-Rafiq itu menghukum Sayyid Umar bin Salim Al-Attas, Sayyid Muhdar As-Segaf Al-Alawi, Sayyid Bafaqih Al-Alawi karena menikahi Syarifah Mekah, dihukum dengan 300 cambukan, pukulan tongkat gitu ya. Bahkan tidak berhenti di situ. Syarif Aun Ar-Rafiq ya Al-Hasani, beliau itu memerintahkan untuk menceraikan para syarifah Makkah yang dinikahi oleh ketiga sayyid tersebut. Dan kemudian tidak berhenti di situ. Syarif Aun Ar-Rafiq ini juga memerintahkan sekaligus mengancam bagi siapa saja keluarga Ba'alwi yang menggunakan gelar sayyid baik dalam pergaulan sehari-hari maupun catatan surat menyurat ataupun panggilan orang kepadanya tidak boleh menggunakan gelar sayyid. Nah, maka dari sini berubahlah gelar itu menjadi Habib. Itu menurut kitab Al-Istisadah fi Akhbari Sadah yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Silahkan dirujuk. Kalau memang katanya Buya Qurtubi tidak ada satu kitab pun dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak keabsahan nasab Ba'alawi. Nah, ini kitabnya Al-Istisadah yang ditulis oleh kelompok orang-orang Ba'alwi sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.